Api merah melonjak di dalam magma. Xiao Yan menyilangkan tangan di depan dada. Dia memandangi makhluk misterius yang padat di sekitarnya dan sambil tertawa berkata, "Karena ada penjaga, bolehkah saya bertanya tentang apa yang dijaganya?" "Manusia, segera pergi atau mati." Kedua mata orang kadal api putih pekat itu dipenuhi rasa dingin sedingin es saat mereka menatap Xiao Yan. Kata-kata yang tidak mereka kenal perlahan-lahan diucapkan oleh mereka. Orang-orang kadal di sekitarnya menunjukkan keganasan di mata mereka setelah kata-kata mereka berdua terdengar. Sisik mereka menjadi lebih gelap. Xiao Yan memasang ekspresi tenang. Wajahnya tidak berubah karena meningkatnya niat membunuh di sekitarnya. Jika dia bertemu dengan barisan ini saat itu, kemungkinan besar dia akan ketakutan setengah mati. Namun sekarang, dua Bansheng dan sekelompok ahli yang tidak penting tidak menimbulkan ancaman sedikit pun terhadapnya. "Saya pasti akan menuju ke dasar magma hari ini." Xiao Yan tertawa pelan. Tubuhnya tidak bergerak. Sebaliknya, fluktuasi spiritual yang besar dan dahsyat dengan cepat menyebar dari alisnya dengan kecepatan seperti kilat. Dengungan. Magma tiba-tiba bergetar hebat setelah fluktuasi spiritual ini menyebar. Ada suara mendengung samar-samar yang dikeluarkan. Segera setelah itu, tubuh banyak kadal api di sekitar tiba-tiba bergetar. Tekanan spiritual seperti surga muncul dari dalam jiwa mereka, menyebabkan mereka gemetar. Formasi mereka menjadi berantakan dalam sekejap. Kedua orang kadal api yang benar-benar putih mengalami perubahan ekspresi saat melihat pemandangan ini. Sebelum mereka sempat menjerit keras. Namun, magma di depan mereka tiba-tiba meledak. Fluktuasi besar dan dahsyat yang tak terlukiskan meledak dengan kejam di tubuh mereka. Bang! Gelombang magma puluhan ribu kaki menyebar dengan cepat. Kedua kadal api putih itu langsung terlempar. Darah dimuntahkan dari mulut mereka. Mata mereka mengandung kejutan besar saat mereka melihat Xiao Yan. "Nyah!" Xiao Yan memasang ekspresi tegas. Tangisan seperti guntur meledak dari ujung lidahnya. Fluktuasi spiritual yang besar dan kuat tersembunyi di dalam seruannya saat teriakan itu menyebar dengan hebat. Hal tersebut secara langsung menyebabkan area dalam jarak 100.000 kaki dari wilayah laut magma ini membentuk gelombang raksasa. Bang-bang! Suara itu menyebar dan banyak kadal di sekitarnya terlempar menjauh. Namun, Xiao Yan telah mengendalikan kekuatannya dengan baik. Meskipun dia telah memaksa kembali orang-orang kadal ini, dia tidak mengambil nyawa mereka. Lagi pula, dia tidak familiar dengan tempat ini dan dia tidak bisa memprediksi kejadian tak terduga seperti apa yang akan terjadi jika dia melakukan pembantaian besar-besaran terhadap makhluk-makhluk ini. Terlepas dari apa situasinya, tempat ini mungkin telah ditinggalkan oleh Dou di terakhir di benua Douki ini. Berhati-hati jelas merupakan pilihan yang tepat. Bagian bawah magma dibalikan oleh Xiao Yan. Kadal api yang tampak garang itu juga telah mundur jauh dengan wajah terkejut. Mereka melihat sosok seperti dewa iblis dari jarak yang sangat jauh. Tekanan spiritual yang menakutkan itu bahkan menyebabkan jiwa mereka gemetar. Mereka yang berani menerobos masuk ke dalam rumah Ki Dewa akan menderita hukuman ilahi. Dua orang kadal api yang benar-benar putih menelan darah manis di mulut mereka dan meraung dengan suara serak. Xiao Yan hanya tersenyum tipis menghadapi ancaman seperti itu. Hatinya mulai merasa yakin bahwa pasti ada sesuatu yang ada di dasar magma. Makam dewa yang dibicarakan makhluk-makhluk ini kemungkinan besar adalah rumah dewa kuno Toushi. Rasa panas membara muncul di mata Xiao Yan saat dia memikirkan hal ini. Dia menjilat bibirnya dan matanya melihat ke arah magma hitam di bawah. Tampaknya ada sesuatu yang menakutkan yang tertinggal di ujung magma yang tampaknya tak berdasar ini, yang menyebabkan pori-pori seseorang menonjol. Semoga aku benar. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi cahaya api yang mengalir menuju dasar magma dengan kecepatan seperti kilat. Kadal api itu ragu-ragu sejenak ketika mereka melihat sosoknya. Namun pada akhirnya, mereka tidak melakukan intervensi untuk menghentikannya. Dari situasi sebelumnya, mereka memahami dengan jelas bahwa jika Xiao Yan tidak menunjukkan belas kasihan, kemungkinan besar mereka semua sudah mati. Manusia bodoh, kamu mencari kematianmu sendiri. Kedua manusia kadal putih itu saling bertukar pandang. Akhirnya, mereka mendengus dingin dan bergerak, bergabung ke dalam magma dan dengan cepat menuju ke kejauhan. Tanpa halangan dari makhluk api itu, kecepatan Xiao Yan juga meningkat pesat.
Namun, betapapun cepatnya dia masih belum bisa mencapai ujung magma. Jalan di depan menjadi kental dan buram karena riak magma. Xiao Yan sedikit mengernyit menghadapi situasi ini. Namun, dia tidak menyerah. Kedalaman laut magma ini jauh melebihi ekspektasinya. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa diciptakan oleh kekuatan seseorang. Mungkin hanya dengan mencapai level itu seseorang dapat memiliki kemampuan seperti itu. Saya tidak percaya bahwa magma ini benar-benar tidak ada habisnya, Xiao Yan tertawa pelan. Tubuhnya terbang melewatinya seperti meteorit. Sebuah ruang hampa terbentuk dimanapun ia melewatinya. Magma di dalamnya sebenarnya telah hancur berkeping-keping. Bang-bang! Xiao Yan menerobos magma dengan sangat mudah. Warna magma di sekitarnya secara bertahap berubah dari merah terang menjadi hitam pekat pada saat yang tidak diketahui. Setelah magma berubah menjadi warna ini, kecepatan Xiao Yan juga sangat berkurang. Sepertinya ada semacam panas misterius yang tersembunyi di dalam magma ini. Energi panas ini adalah sesuatu yang bahkan api teratai pemurnian iblis tidak dapat dengan mudah memurnikannya dalam waktu singkat. Setelah perubahan lingkungan, mata Xiao Yan juga mulai berkedip cepat. Namun, kehati-hatian di matanya berangsur-angsur menjadi lebih padat ketika peringatan tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Segera, dia menghentikan tubuhnya yang turun dengan cepat. Engah! Magma di sekitar Xiao Yan bergetar dan meledak saat Xiao Yan berhenti dengan cepat. Matanya langsung menatap ke depannya. Dari persepsi spiritualnya, tempat ini sepertinya adalah akhir dari magma. Namun, dia hanya bisa melihat magma yang tak ada habisnya. Mata Xiao Yan terus berkedip. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya. Api teratai pemurnian iblis melonjak di atasnya dan dengan lembut menyentuh magma di depannya. Berdengung. Magma mulai berfluktuasi saat tangan Xiao Yan menyentuh magma. Tangannya langsung menghilang. Sikap itu seolah-olah dia telah menyentuh batas alam lain. Sebuah alam tersembunyi di dasar magma, Xiao Yan menyaksikan adegan ini dan tanpa sadar menghirup udara sejuk. Dia saat ini memiliki kemampuan untuk membangun sebuah dunia. Namun, kemungkinan besar bahkan Hun Tiandi dan Gu Yuan akan merasa sangat sulit untuk membangun alam di dasar magma ini. Dewa kuno Toushi benar-benar memenuhi reputasinya. Xiao Yan tertawa pelan. Sebuah kejutan muncul di hatinya yang tenang. Satu-satunya orang dalam 10.000 tahun terakhir yang memiliki kemampuan melakukan ini hanyalah Dou Di. Pada saat ini, Xiao Yan sudah 80% yakin bahwa rumah Dewa kuno Toushi terletak di tempat ini. Kegembiraan liar muncul di mata hitam gelap itu. Xiao Yan hanya ragu sejenak sebelum dia mengatupkan giginya dan tiba-tiba melangkah maju. Dia langsung melangkah ke alam di dasar magma. Ci! Aliran magma asli yang memenuhi telinganya menghilang saat dia memasuki ruang misterius itu. Ruang tak berujung yang agak redup dan sunyi muncul di depan Xiao Yan. Alam ini telah sunyi selama jangka waktu yang lama tanpa disadari. Seluruh wilayah dipenuhi dengan aroma yang sangat kuno. Mata Xiao Yan perlahan menyapu tempat ini. Tempat itu benar-benar kosong. Tidak ada yang aneh. Dia sedikit mengernyit saat tubuhnya maju dengan hati-hati. Xiao Yan terbang melewati ruang kosong ini. Dia akhirnya berhenti beberapa menit kemudian dan memfokuskan matanya pada suatu tempat di kejauhan. Ada sekelompok cahaya samar-samar yang menggantung di tempat itu. Xiao Yan ragu-ragu sejenak saat dia melihat gugusan cahaya. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan terbang. Dengan pendekatannya yang bertahap, situasi di dalam gugusan cahaya tertangkap oleh matanya. Itu adalah pintu batu setinggi 100.000 kaki. Pintu batu itu diam-diam berdiri di ruang kosong. Seolah-olah itu akan ada selamanya. Aura kuno yang sunyi perlahan menyebar darinya dan bergema di langit. Ada kotak besar serupa di depan pintu batu. Xiao Yan berhenti di suatu tempat yang sangat jauh dari pintu batu kuno. Matanya dengan lesu menyaksikan pemandangan misterius di ruang redup ini. Saat itu, dia benar-benar terdiam. Xiao Yan tampak seperti semut saat dia berdiri di depan pintu batu yang megah. Rasa hormat muncul dalam hatinya tanpa dia sadari. Namun, segera setelah itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada kewaspadaan yang muncul di dalam hatinya. Pintu batu ini memberinya dorongan yang tidak dapat dia kendalikan. Seluruh tempat itu memang sangat misterius dan tak terduga. Mata Xiao Yan menyapu pintu batu itu.
Akhirnya, mereka berhenti di puncaknya. 3 kata kuno hadir. Matanya tiba-tiba menyusut ketika mengarah ke kata-kata itu. Jantungnya mulai berdebar kencang. Rumah Dewa Kuno. Kata-kata kuno tidak tampak terlalu indah. Itu biasa saja tetapi sepertinya memiliki malam tanpa akhir yang sepertinya mengendalikan dunia. Aku akhirnya menemukanmu, senyuman di sudut mulut Xiao Yan tiba-tiba melebar saat dia melihat 3 kata kuno itu. Senyuman di sudut mulut Xiao Yan hanya bertahan sesaat ketika rasa dingin tiba-tiba muncul di hatinya. Seolah-olah ada sesuatu yang mengamatinya. Perasaan ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi serius. Matanya menyapu sekelilingnya tetapi dia tidak menemukan apapun. Sesaat kemudian, matanya menyipit dan dia perlahan menundukkan kepalanya. Di saat yang sama, pilar api keluar dari jarinya. Pilar api tersebar di dunia gelap ini. Mata Xiao Yan juga mengeras saat ini. Dia tercengang saat melihat ruang di bawah. Darah di tubuhnya sepertinya sudah berhenti. Ini. Xiao Yan merasa seolah-olah kulitnya meledak di ruang yang sunyi. Cahaya api yang terang menyinari ruang ini, yang sepertinya telah berada dalam kegelapan selama 10.000 tahun. Namun, Xiao Yan tanpa sadar merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya meskipun ada cahaya dari nyala api. Sumber rasa dingin ini sepertinya adalah makhluk besar yang hadir di ruang gelap di bawah. Itu adalah makhluk yang sangat besar yang tergeletak di dalam ruang kosong yang gelap tanpa bergerak. Pandangan Xiao Yan beralih ke sepanjang tubuhnya. Namun, dia masih tidak bisa melihat ujung tubuhnya ketika pandangannya terhalang oleh kegelapan di kejauhan. Makhluk misterius ini seluruhnya berwarna ungu keemasan. Sisik sedingin es menutupi tubuhnya. Semacam perasaan seperti baja keras muncul darinya. Xiao Yan melayang di ruang kosong. Matanya tidak mampu melihat makhluk itu secara keseluruhan. Bisa dibayangkan betapa besarnya makhluk ini. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat tubuh sebesar ini setelah bertahun-tahun. Meskipun pengalamannya selama puluhan tahun telah memungkinkan Xiao Yan untuk mempertahankan kendali besar atas dirinya sendiri, dia masih merasa sangat terkejut ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa sebenarnya ada makhluk sebesar itu, yang dapat melahap langit, hadir di ruang gelap di bawahnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa sebenarnya ada makhluk mengerikan yang ada di ruang sunyi ini, yang tampak hampa kehidupan? Meneguk. Tenggorokan Xiao Yan bergulung tanpa sadar. Bekas keringat dingin bahkan sempat muncul di keningnya. Dia dengan hati-hati mengamati makhluk besar yang duduk di bawah. Bahkan dengan penglihatannya, dia tidak dapat menebak makhluk apa itu. Aku tidak boleh tinggal di tempat ini. Karena dia telah mengetahui bahwa dasar dunia magma memang menyembunyikan rumah Dewa Kuno, Xiao Yan juga berniat untuk mundur. Meskipun makhluk besar di bawah itu benar-benar sunyi dan tampak mati, jiwa keadaan dinya memungkinkan Xiao Yan mendeteksi jejak aura berbahaya. Aura semacam ini tidak kalah dengan Hun Tiandi atau Guyuan. Yang terbaik adalah tidak berlama-lama di tempat ini. Tindakan yang paling tepat adalah mengumpulkan rakyatnya dan meminta Guyuan menemaninya menyelidiki rumah Dewa Kuno ini. Tubuh Xiao Yan perlahan mundur saat pikiran ini melintas di hatinya. Namun, dia baru saja mundur 10 langkah ketika dia tiba-tiba merasakan tubuh makhluk besar di bawahnya bergetar sedikit. Meski gerakan ini kecil, namun tetap menyebabkan mata Xiao Yan mengecil. Dia mengerti bahwa dengan kekuatannya, dia pasti tidak salah. Kalau begitu, hanya ada satu jawaban. Makhluk misterius ini masih hidup. Kecepatan mundur Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat dia memikirkan hal ini. Sepasang mata besar di dalam ruang kosong gelap, yang telah lama tertutup, tiba-tiba terbuka ketika Xiao Yan mulai menarik kembali. Sepasang mata ini memiliki sedikit kemerahan di dalamnya. Mata itu serius. Ukuran sepasang mata ini saja sudah ratusan kali lebih besar dari Xiao Yan. Sepasang mata ini tertuju pada Xiao Yan saat mereka terbuka. Di saat yang sama, tekanan yang sangat menakutkan langsung menyelimuti tubuh Xiao Yan, menyebabkan kecepatan mundurnya tiba-tiba melambat. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah tekanan mengerikan menyelimuti tubuhnya. Dia mengaktifkan jiwa keadaan dinya. Baru pada saat itulah dia berhasil mengurangi perasaan telah jatuh ke dalam rawa. Perampok makam, apakah kamu membawa batu giok kuno? Ruangan itu tiba-tiba bergetar saat kekuatan spiritual Xiao Yan melonjak. Sebuah suara, yang bahkan menyebabkan ruangan bergetar, tiba-tiba terdengar. Xiao Yan mengepalkan tangannya.
Dia melihat sepasang mata besar di dalam kegelapan. Pada saat ini, mata itu mengandung rasa dingin sedingin es saat mereka menatapnya dengan sikap acuh tak acuh. Tidak ada fluktuasi di dalamnya. Saya tidak sengaja menerobos ke tempat ini. Mohon maafkan saya jika saya telah mengganggunya. Saya akan segera mundur. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya ke arah mata dan berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada batu giok kuno ya? Sebuah suara terdengar di dalam angkasa setelah makhluk itu mendengar ini. Segera, Xiao Yan sepertinya telah melihat kekecewaan dan niat membunuh yang sedingin es. Ini buruk. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis setelah mendeteksi emosi ini. Dia tidak bisa diganggu dengan hal lain. Api teratai iblis yang memurnikan menutupi tubuhnya dan sepasang sayap tulang terentang dari punggungnya. Setelah itu, dia buru-buru mundur. Tolong tetap di belakang jika kamu tidak memilikinya, suara acuh tak acuh sekali lagi terdengar. Setelah itu, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar. Pilar cahaya ungu keemasan cerah menembus kegelapan. Itu menembus ruang kosong dan tanpa ampun menembak ke arah Xiao Yan. Kamu! Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah dia melihat makhluk misterius itu melancarkan serangan. Segel tangannya berubah dan tubuh rohaninya yang besar muncul di luar. Dia melebarkan mulutnya dan serangan spiritual yang mengerikan melanda dari segala arah. Dalam sekejap, ia bertabrakan dengan pilar cahaya ungu keemasan. Ledakan! Badai meledak di angkasa saat suara keras muncul. Badai melanda tempat itu tetapi cahaya ungu masih tetap ada. Kemarahan ilahi musim semi kuning dari jiwa keadaan di Xiao Yan tidak mampu menghancurkannya. Matanya dengan cepat menjadi lebih serius. Dengan perubahan segel tangannya, dua fluktuasi spiritual ganas muncul darinya. Bang-bang! Dua serangan gelombang sonik spiritual menghantam cahaya ungu dengan keras. Kali ini, cahaya ungu akhirnya pecah. Namun, Xiao Yan juga terhuyung mundur sejauh 10.000 kaki karena kekuatan yang masih ada. Sungguh kekuatan yang mengerikan yang dimiliki orang besar ini. Kejutan melonjak dalam hati Xiao Yan setelah pertukaran ini. Hanya serangan acak yang memaksa Xiao Yan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokirnya. Kekuatan makhluk misterius ini pasti tidak kalah dengan Hun Tiandi atau Guiyuan. Jiwa keadaan di, suara makhluk misterius di dalam kegelapan yang kosong mengandung sedikit kejutan. Xiao Yan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia memanfaatkan kekuatan tersebut untuk sekali lagi bergegas menuju pintu keluar dari dunia ini. Sementara Xiao Yan bergegas dengan kecepatan tinggi, angin kencang lainnya tiba-tiba melonjak dari belakangnya. Sudut matanya bergeser dan dia melihat cahaya ungu keemasan menyala. Itu sebenarnya diaglomerasi menjadi segel cahaya misterius. Setelah itu, ia menghantam Xiao Yan dengan ganas. Brengsek! Ekspresi Xiao Yan sekali lagi berubah saat dia merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam segel cahaya. Dia mengepalkan tangannya. Dua teratai api pemusnahan 6 warna terbentuk. Setelah itu, dia melemparkannya ke belakang tanpa menoleh. Bang-bang! Teratai api pemusnahan meledak di segel cahaya. Gelombang api bergejolak. Namun, dia tidak menyebabkan segel cahaya itu bergetar. Segera, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari dalam segel cahaya dan menuju ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan berhati-hati saat sinar cahaya keluar. Dia buru-buru berbalik. Kedua tangannya menari dan teratai api iblis dengan cepat berubah menjadi kristal merah muda di depannya. Sinar cahaya tiba dalam sekejap mata. Itu langsung menabrak lapisan kristal api merah muda. Kristal-kristal itu dengan cepat runtuh 1 inci demi 1. Sinar cahaya tampaknya memiliki waktu yang sangat mudah untuk menghancurkan kristal api yang awalnya sangat keras itu. Setelah itu, benda itu menghantam tubuh Xiao Yan dengan keras. Gu! Wajah Xiao Yan memerah setelah mengalami serangan hebat ini. Seteguk darah segar dimuntahkan sementara tubuhnya sekali lagi menggunakan momentum untuk mundur. Cici! Darah Xiao Yan mewarnai segel cahaya di jarak yang cukup dekat. Itu memancarkan gelombang suara mendesis. Tetap di belakang dan temani aku, makhluk misterius itu tidak berniat membiarkan Xiao Yan melarikan diri setelah mengalahkannya dengan satu serangan. Segel cahaya itu bersiul dan sekali lagi mengejar Xiao Yan. Xiao Yan diam-diam berteriak dengan getir setelah dia merasakan angin yang mengunci dirinya. Terlalu merepotkan berurusan dengan orang ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ruang gerak di kejauhan.
Setelah keluar dari tempat itu, dia akan bisa melarikan diri dari orang ini. Meskipun kamu memiliki jiwa keadaan di tubuhmu hanya berada di kelas Dou Sheng bintang 7. Bukankah akan menjadi lelucon jika aku membiarkanmu melarikan diri? Ruang di atas kepala Xiao Yan tiba-tiba bergetar sementara Xiao Yan merasakan sedikit kegembiraan karena jaraknya yang dekat ke pintu keluar. Cahaya langsung menerobos ruang. Setelah itu, benda itu menghantam Xiao Yan dengan keras. Dari kelihatannya, jika Xiao Yan terkena dampaknya, dia pasti akan mengalami beberapa luka. Namun, ketika segel cahaya itu hendak hancur ke bawah, darah yang menempel padanya tiba-tiba menguap. Akhirnya, jejak darah emas tertinggal dan mengalir di sepanjang segel cahaya. Dengungan. Saat darah emas ini muncul, tubuh besar makhluk misterius yang tertinggal di dalam kegelapan tiba-tiba bergetar. Perasaan familiar menerobos kekangan dari tidurnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Berdengung. Segel cahaya itu tiba-tiba berhenti ketika jaraknya masih beberapa meter dari kepala Xiao Yan. Namun, tekanan angin kencang itu masih menyebabkan ruang di sekitar Xiao Yan meledak. Adegan mendadak ini juga menyebabkan Xiao Yan, yang berencana bertarung habis-habisan, terkejut. Matanya bersinar dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang memancar. Dengan beberapa kilatan, dia muncul di tepi ruangan. Tubuhnya bergerak. Dia dengan cepat bergegas masuk dan menghilang. Segel cahaya tidak mengejar setelah Xiao Yan pergi dan menghilang. Sepasang mata besar di dalam kegelapan mengandung kehilangan yang sepertinya bertahan lama saat mereka menatap sisa darah emas di segel cahaya. Segel cahaya itu melayang dan perlahan sampai di atas mata besar itu. Darah emas menetes dan mendarat di mata besar itu. Segera setelah itu, ekspresi hilang di matanya dengan cepat menghilang. Mata besar yang dingin dan acuh tak acuh itu benar-benar menampakkan gelombang demi gelombang riak yang menggembirakan. Darah, ada bau anak itu. Tiba-tiba, suara gemuruh keras seperti gempa bergema di ruang yang sunyi. Tubuh besar itu, yang sepertinya telah terdiam selama ribuan tahun, tiba-tiba bergerak dan dengan kejam menghantam angkasa. Namun, cahaya redup muncul di wilayah ini saat menghadapi serangan habis-habisan. Cahaya redup ini menyebabkan ruang itu sendiri menjadi sekuat penjara. Toushi, Dewa Kuno, bajingan. Makhluk misterius itu tiba-tiba menoleh setelah tabrakannya yang sia-sia ke ruang di sekitarnya. Mata besar itu menatap dengan kejam ke pintu batu kuno yang melayang di udara. Raungan marah yang dipenuhi dengan perasaan tidak rela bergema di seluruh ruangan ini. Namun, pintu batu kuno itu tetap sunyi di hadapan aumannya yang ganas. Seolah-olah hal itu tetap tidak berubah sejak zaman kuno. Bang! Suara ledakan magma tiba-tiba bergema melintasi terowongan yang menuju ke dunia magma bawah tanah di dasar menara pemurnian Ki Langit berkobar. Segera, sosok yang agak menyedihkan keluar dari magma di depan tatapan tertegun kelompok Sun Er. Xiao Yan gege. Sun Er bergegas maju. Ekspresinya berubah drastis saat melihat sosok itu. Saya baik-baik saja. Tubuh Xiao Yan melintas dan mendarat. Dia menghapus bekas darah yang tersisa di sudut mulutnya. Matanya serius saat melihat terowongan magma. Dia tanpa sadar mengepalkan tangannya. Tak disangka ternyata ada keberadaan yang begitu menakutkan di dasar magma. Apa yang telah terjadi? Sukian, Mang Tianqi dan yang lainnya berseru. Mereka juga dikejutkan dengan kemunculan Xiao Yan ini. Mereka semua jelas menyadari kekuatan Xiao Yan. Namun, bahkan dia berubah menjadi keadaan yang menyedihkan. Benda mengerikan apa yang ada di dasar magma? Mang Tua, beritahu kepala klan Guyuan dan yang lainnya bahwa berita itu telah dikonfirmasi. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam dengan ekspresi serius. Wajah Mang Tianqi berkedut hebat saat mendengar ini. Jantungnya tanpa sadar berdebar kencang. Dia memahami pentingnya masalah ini. Segera, dia tidak berani meremehkan situasi saat dia langsung berbalik dan buru-buru pergi untuk memberitahu Guyuan dan yang lainnya tentang informasi baru ini. Rumah Dewa Kuno benar-benar terletak di dasar magma. Cailin sedikit terkejut ketika dia melihat ke terowongan magma dan bertanya. Bagaimanapun, dia telah tinggal di dalamnya selama beberapa waktu saat itu. Namun, dia tidak merasakan apapun. Iya. Xiao Yan mengangguk. Ia langsung memberikan ringkasan tentang apa yang terjadi di dasar magma.
Sun Er dan yang lainnya tanpa sadar mengalami perubahan ekspresi drastis setelah mereka mendengar bahwa ada makhluk misterius yang sebanding dengan Guiyuan dan Hun Tiandi di alam dasar danau. Untungnya, makhluk misterius itu tampaknya tidak bisa meninggalkan alam itu. Kalau tidak, kemungkinan besar akan ada masalah besar hari ini. Xiao Yan tertawa getir dan sedikit bersukacita saat dia berbicara. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan oleh orang besar itu, sepertinya tidak ada seorang pun yang bisa menundukkannya jika dia menyerang. Selanjutnya, kita tunggu sampai pasukan aliansi tiba. Jika kita membiarkan klan Hun berhasil kali ini, kemungkinan besar tidak akan ada lagi kesempatan bagi kita untuk membalikkan keadaan. Xiao Yan menghela nafas pelan. Jika Hun Tiandi diizinkan mendapatkan dipil embrio, dia mungkin benar-benar akan berhasil menembus kelas Doudi. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu melawannya. Bahkan pasukan aliansi tidak akan mampu melakukannya. Sun Er dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Hanya ini yang bisa mereka lakukan saat ini. Aula utama di wilayah Hun. Apakah kamu mengatakan bahwa misimu gagal? Hun Tiandi duduk di kursi pemimpin dan memandangi sosok gemetar yang berlutut di bawah dengan mata menyipit saat dia menuntut dengan suara lemah. Ya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jejak kami telah terdeteksi oleh kelompok Xiao Yan. Hun Yu dan yang lainnya dikejar oleh kelompok Xiao Yan segera setelah mereka tiba di wilayah pelosok hitam. Semuanya tewas di tangan kelompok Xiao Yan. Sosok di bawah ini dipenuhi keringat dingin. Namun, perkataannya masih cukup jelas. Bagaimana mungkin Xiao Yan mengetahui keberadaan mereka? Ekspresi Hun Tiandi merosot saat dia menuntut. Kepala klan, Xiao Yan pernah menjadi murid Akademi Jianan di wilayah pelosok hitam. Saya khawatir itu karena Akademi telah mendeteksi bahaya dan meminta bantuannya. Saya kira dia tidak mengetahui niat kita. Orang itu buru-buru berkata. Bocah itu licik seperti rubah. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Terlebih lagi, jika bukan karena dia telah mendeteksi sesuatu sebelum ini, bagaimana dia bisa tiba tepat waktu meskipun Akademi mengirimkan pesan meminta bantuan? Api pelahap nihiliti di sampingnya mendengus dingin. Sosok-sosok yang membungkuk di bawah melebarkan mulut mereka setelah mendengar ini. Namun, semuanya menyuarakan persetujuannya. Maksudmu, mungkinkah Xiao Yan juga mengetahui informasi bahwa rumah dewa kuno terletak di wilayah sudut hitam? Hun Tiandi mengerutkan kening dan bertanya. Ini adalah informasi yang berhasil mereka pelajari setelah berusaha keras mengumpulkan semua batu giok kuno. Bagaimana Xiao Yan bisa mengetahuinya secara langsung? Kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Bukankah orang itu pernah menjelajahi wilayah pelosok hitam sebelumnya? Siapa yang tahu apa yang dia deteksi? Api hitam melonjak di mata Nihility. Dia berbicara dengan suara yang dalam, terlepas dari apakah dia mendeteksi sesuatu, ini juga saatnya bagi kita untuk bergerak. Kalau tidak, akan menjadi pukulan telak bagi kami jika terjadi masalah. Ya, penundaan apapun mungkin mengakibatkan perubahan yang tidak terduga. Hun Tiandi merenung sejenak sebelum mengangguk. Jelas sekali, berita kemunculan Xiao Yan di wilayah pelosok hitam telah membuatnya merasa tidak nyaman. Bagaimana dengan Guiyuan itu? Kata api pelahap Nihility. Baru-baru ini, Guiyuan memantau wilayah klan Hun. Dia pasti akan mendeteksi sesuatu jika sekelompok besar ahli dikirim dari tempat ini. Saya sudah meminta seseorang untuk membangun lubang cacing di wilayah barat laut yang menghubungkan ke wilayah Hun. Pada saat itu, Anda akan turun tangan dan memimpin kelompok ke wilayah sudut hitam. Aku akan menunda Guiyuan. Hun Tiandi berbicara dengan suara lemah. Iya. Nihility ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya, dia mengangguk. Selama aku bisa mendapatkan embrio dipil di rumah dewa kuno, yang disebut pasukan aliansi hanyalah semut, Hun Tiandi mengangkat kepalanya. Dia melihat ke atas aula besar. Senyuman sedingin es muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan lembut pada dirinya sendiri. Guiyuan duduk di menara batu di puncak alam bintang. Fluktuasi spiritual yang besar dan dahsyat terjadi di sekelilingnya, menyebabkan menara batu dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan. Selain segelintir orang, tidak ada orang lain yang berani mendekati area dalam jarak 1000 kaki dari menara batu dalam menghadapi tekanan ini. Ekspresi Guiyuan sedalam air saat dia duduk di puncak menara batu. Kedua matanya tertutup.
Kekuatan spiritual yang luas dan tak ada habisnya masuk ke dalam ruang kosong. Ia menyelidiki jauh ke dalam lokasi di mana alam Hun berada menggunakan metode misterius. Setelah itu, jejak kekuatan spiritual terjalin di sekitar tempat itu. Dengan cara ini, dia dapat mendeteksi sedikit fluktuasi pada ruang di sekitar tempat itu. Berdengung. Ruang kosong tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens sementara Gu Yuan terus menyelidikinya. Segera, itu berubah menjadi sosok manusia yang berdiri dengan tangan di belakangnya. Gu Yuan, yang berada di menara batu agak jauh, tiba-tiba membuka matanya saat sosok manusia muncul. Segera, dia mendengus dingin. Tubuhnya bergerak dan menghilang. Dia sudah berada di depan sosok itu saat dia muncul berikutnya. Hun Tiandi. Kilatan dingin melintas di mata Gu Yuan saat dia melihat pria berpakaian putih yang tampak halus di depannya. Dari kami berempat saat itu, hanya kami berdua yang tersisa. Dunia ini memang terus berubah. Hun Tiandi memandang Gu Yuan. Dia tersenyum tipis dan berkomentar. Jatuhnya dua orang lainnya sangat terkait denganmu. Gu Yuan tertawa dingin. Hun Tiandi tidak berkomitmen. Dia memandang Gu Yuan sebelum tiba-tiba berkata, jika kamu bersedia bekerja sama denganku, aku pasti akan membantumu setelah aku maju ke kelas Doudi di masa depan. Gu Yuan terkejut. Ia tidak menyangka Hun Tiandi akan benar-benar mencoba merekrutnya. Namun, dia segera tersenyum dan bertanya, apakah menurut Anda itu mungkin? Betapa malangnya. Anda adalah salah satu dari sedikit orang yang saya hormati. Hun Tiandi menggelengkan kepalanya karena kecewa, sepertinya menyadari jawaban Gu Yuan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang kosong sebelum dia tiba-tiba bergumam, dikabarkan bahwa seorang elit Doudi sangat perkasa. Tapi mengapa para elit Dou di saat itu benar-benar menghilang? Gu Yuan mengerutkan kening tetapi tidak menjawab. Jawaban ini kemungkinan besar akan terungkap setelah saya naik ke kelas Doudi. Hun Tiandi menatap ruang kosong yang tak berujung. Ada kilau aneh yang melintas di depan mereka. Dia segera berbalik ke arah Gu Yuan dan tertawa, dunia ini tidak akan bisa menahanku. Kata-katanya liar dan bangga. Namun, ada juga aura mengerikan yang muncul darinya. Bahkan Gu Yuan tidak menertawakan kata-kata ini. Ini karena dia memahami bahwa lawan yang telah dia lawan secara diam-diam selama ribuan tahun, memang memiliki keberanian dan potensi untuk mengucapkan kata-kata ini. Kamu berencana untuk menundaku, kan? Gu Yuan menatap Hun Tiandi. Mengingat kecerdasannya, dia secara alami mengetahui alasan mengapa yang terakhir tidak menyerang. Karena kasusnya seperti ini, jelas bahwa pihak lain hanya punya satu niat. Itu untuk menahannya. Hun Tiandi tertawa mendengarnya. Dia menghitung waktu dan sambil tersenyum berkata, sudah waktunya. Rumah Dewa Kuno berada di wilayah sudut hitam, kan? Gu Yuan menyipitkan matanya dan berkata. Senyuman di wajah Hun Tiandi menegang saat kata-kata tersebut diucapkan. Dengan cepat menghilang saat dia menjawab, kamu memang menyadarinya. Hun Tiandi tidak menyembunyikan apapun. Ini karena dia mengerti bahwa sejak Gu Yuan mengucapkan kata-kata itu, Gu Yuan pasti memahami situasinya dengan cukup baik. Kalau tidak, itu hanya akan menjadi usaha yang sia-sia. Sepertinya surga tidak membantumu. Gu Yuan tertawa. Kami akan segera mengetahui siapa yang akan kalah, Hun Tiandi merentangkan tangannya. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, apakah karena Xiao Yan? Dia secara alami bertanya mengapa Gu Yuan mengetahui lokasi rumah Dewa Kuno. Gu Yuan tersenyum. Dia tidak mengakui atau menyangkalnya. Dia benar-benar seorang yang licik, Hun Tiandi tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Hatinya merasakan perasaan yang tidak diketahui. Siapa sangka klan Xiao yang terpuruk justru akan menghasilkan orang seperti itu. Bahkan klan Hun miliknya telah menderita banyak kerugian di tangannya. Sekarang, bahkan rumah Dewa Kuno pertama kali terdeteksi oleh Xiao Yan. Itu semua karena sekelompok orang bodoh yang menyembunyikan beberapa informasi, Hun Tiandi menghela nafas pelan. Jika bukan karena Xiao Yan secara bertahap menonjol di dataran tengah, kemungkinan besar dia masih tidak menyadari bahwa Xiao Yan sebenarnya telah lolos dari banyak serangan klan Hun. Pada saat dia mengetahui semua ini, pemuda di masa lalu telah melebarkan sayapnya. Karena banyaknya skema yang terjadi, dia juga tidak punya waktu untuk memikirkannya. Siapa sangka kesalahan kecil ini justru akan menimbulkan masalah besar bagi mereka. Kamu akan menderita jika meremehkannya, Gu Yuan tersenyum.
Dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, dia mungkin akan lebih luar biasa daripada Xiao Xuan. Oh. Hun Tiandi mengangkat alisnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, sepertinya penilaianmu cukup tinggi. Namun, karena klan Hunku mampu membunuh Xiao Xuan yang pertama, secara alami kami akan dapat membunuh yang kedua. Guiyuan, sekarang, ayo pergi ke wilayah sudut hitam dan lihat. Ruang di sekitar Hun Tiandi perlahan terdistorsi. Tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Kilatan dingin melintas di mata Guiyuan saat dia melihat Hun Tiandi yang telah menghilang. Tubuhnya berkelebat dan dia langsung muncul di dalam ruang pertemuan alam bintang. Dia memandang Lei Ying dan yang lainnya sebelum melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan suara yang dalam, aliansi akan menuju ke wilayah sudut hitam. Kali ini, kita pasti harus menghentikan klan Hun. Akademi Jianan. Banyak siswa yang datang dan pergi menyusuri jalan besar dengan pepohonan yang berjajar di sisinya. Energi unik para pemuda dan pemudi menyebar ke seluruh hutan. Mereka sama sekali tidak menyadari pertempuran besar yang akan segera terjadi. Makanya, mereka tidak panik. Percakapan mereka semua berhubungan dengan adegan ketika Xiao Yan muncul saat itu. Nada yang mereka gunakan penuh dengan kekaguman dan kegembiraan. Xiao Yan sedang berbaring di pohon tinggi dalam momen santai yang jarang terjadi. Dia memandangi langit biru sambil mulutnya mengunyah rumput, yang perlahan-lahan mengisinya dengan rasa pahit. Sudah bertahun-tahun sejak dia bisa berbaring diam di akademi dan memandangi langit. Sudah bertahun-tahun. Xiao Yan menutup matanya dan tanpa sadar menghela nafas pelan. Sekarang dia memikirkannya, adegan pelatihannya di Akademi Jianan saat itu masih segar dalam ingatannya. Namun, dalam sekejap mata, dia sudah tidak lagi muda seperti saat itu. Memang sudah bertahun-tahun. Suara lembut tiba-tiba terdengar dari samping telinga Xiao Yan. Dia membuka matanya dan melihat ke arah instruktur cantik, yang memiliki sepasang kaki panjang di sampingnya. Seringai muncul dan sudut mulutnya tanpa sadar menunjukkan senyuman menggoda. Kaki yang indah. Wajah Xiao Yu tanpa sadar memerah setelah mendengar ini. Dia menatap tajam ke arah Xiao Yan dan menegur. Kamu sudah sangat tua tetapi kamu masih belum tahu bagaimana harus serius. Sudut mulut Xiao Yan tersenyum. Kedua tangannya diletakkan di belakang kepalanya. Dia tidak mengatakan apapun. Suasana tenang ini adalah sesuatu yang sangat dia sukai. Selama tahun-tahun ini, dia telah ditekan oleh aula jiwa dan klan Hun hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Ini karena dia mengerti bahwa hanya dengan terus berlatih dia bisa lepas dari nasib hancur berkeping-keping oleh gunung besar itu. Terlebih lagi, saat dia dihancurkan, keluarga dan klannya juga akan mengalami nasib yang sama. Pertempuran besar telah tiba. Xiao Yan mengerti bahwa ini mungkin pertempuran yang menentukan. Namun, justru karena inilah hatinya yang semula tegang menjadi rileks secara signifikan. Dia telah melakukan semua yang dia bisa lakukan. Dia juga berusaha sekuat tenaga untuk memperkuat dirinya sendiri. Sekarang saatnya menunggu hasilnya. Xiao Yu duduk dengan anggun di samping Xiao Yan. Dia menoleh dan menatap wajah itu dengan mata menyipit. Wajah ini tampak lebih dewasa dan penuh tekad dibandingkan saat itu. Kelembutan aslinya secara samar-samar telah berkembang menjadi pesona lain. Itu adalah wajah yang bisa dilihat orang untuk waktu yang lama. Xiao Yu mengerutkan bibir merahnya. Dia telah melihat banyak individu muda dan berbakat selama tahun-tahun yang dia habiskan untuk mengajar di akademi. Ada banyak di antara mereka yang mulai mengejarnya secara liar. Namun, semuanya akhirnya gagal. Ini karena dia akan selalu menggelengkan kepalanya setiap kali dia membandingkan orang-orang itu dengan orang di depannya. Setelah bertahun-tahun berlatih, dia mengerti betapa luar biasa dan mempesonanya pria di depannya ini. Akan lebih baik jika kita tidak memiliki hubungan darah. Kadang-kadang, beberapa pemikiran aneh akan muncul dalam hati Xiao Yu, menyebabkan wajah dan telinganya memerah sementara dia berulang kali memarahi dirinya sendiri karena tidak tahu malu di dalam hatinya. Apakah kamu memikirkan romansa? Xiao Yan telah membuka matanya pada saat yang tidak diketahui. Dia melihat ke arah instruktur wanita cantik di sampingnya, yang sedang menggigit bibir merahnya, dan sambil tersenyum bertanya. Itu benar. Kali ini mata cerah Xiao Yu berkedip saat dia tersenyum manis. Balasan ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dalam keadaan normal, Xiao Yu seharusnya mengiriminya tendangan terbang.
Dia mengangkat pandangannya dan menatap mata cantik Xiao Yu. Ada sesuatu yang mengalir di dalamnya. Segera, terbatuk pelan dan mengalihkan pandangannya. Gigi perak Xiao Yu menggigit bibir merahnya dengan kekuatan yang lebih besar setelah melihat Xiao Yan menarik pandangannya. Setelah itu, riak di dalam dirinya perlahan berkurang. Dia menatap Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Terima kasih." Hah? Xiao Yan sekali lagi terkejut. Dia langsung tertawa, "Sepertinya kamu membingungkan." Ini adalah kata-kata yang diminta oleh anggota klan untuk kusampaikan kepadamu terakhir kali aku kembali ke Kekaisaran Jiama. Xiao Yu tertawa. Xiao Yan sedikit terkejut. Senyuman di sudut mulutnya menjadi lebih hangat. Saat ini, generasi muda dan bahkan beberapa generasi tua klan Xiao menganggapmu seperti dewa. Orang lain boleh memarahinya, tetapi jika orang itu berani mengatakan sesuatu tentang Anda, mereka pasti akan menyerang. Ada banyak anggota klan yang masuk ke berbagai sekte sendirian karena ini, Xiao Yu tertawa. Suara lembutnya tampak seolah-olah dia sedang membicarakan masalah keluarga biasa. Cuacanya sangat hangat. Hehe, dewa mereka ini disebut sampah tak berguna saat itu. Xiao Yan membuka mulutnya dan tertawa. Orang picik. Itu adalah sesuatu ketika kita semua masih sangat muda, namun kamu masih mengingatnya. Xiao Yu memutar matanya yang menawan ke arah Xiao Yan dan berkata. Xiao Yan tertawa. Dia terus mendengar Xiao Yu dengan lembut berbicara tentang masalah di klan sambil melihat ke langit biru. Dia tidak merasakan kenikmatan seperti itu selama bertahun-tahun. Xiao Yu dan Xiao Mei telah kembali ke Kekaisaran Jiama beberapa tahun yang lalu. Dikabarkan bahwa mereka sekarang adalah ahli yang bisa bertahan. Beberapa tahun lalu, klan ingin memilih kepala klan. Namun, tidak peduli bagaimana mereka memilih, semua surat suara mencantumkan nama Anda, menyebabkan para tetua itu tidak dapat tertawa atau menangis. Xiao Yu berbicara dengan lembut. Sesaat kemudian, dia akhirnya berhenti dan menatap pria di sampingnya yang matanya terpejam. Napasnya juga jauh lebih tenang. Saat ini, Xiao Yan diam seperti bayi. Xiao Yan telah tidur. Bahkan Xiao Yu pun kaget setelah melihat kondisi Xiao Yan saat ini. Rasa kasihan muncul di matanya. Tangannya dengan hati-hati menggeser kepala Xiao Yan dan meletakkannya di atas kaki lembutnya. Dia menundukkan kepalanya dan memperhatikan wajahnya. Senyuman di sudut mulutnya tampak sangat lembut. Para anggota klan menyadari betapa banyak yang telah kamu korbankan. Kamu telah memikul beban berat sendirian? Untuk melindungi klan, kamu telah bekerja keras sambil mempertaruhkan nyawamu. Haha, banyak anak kecil di klan yang melakukan yang terbaik untuk berlatih. Mereka mengatakan bahwa mereka akan dapat membantumu setelah menjadi lebih kuat. Cabang-cabang lebat tersebar di pohon raksasa yang menjulang tinggi saat angin sepoi-sepoi bertiup. Hah! Xiao Yu dengan lembut menghembuskan nafas harum. Dia menatap wajah yang tenang itu. Tangannya hendak menyentuhnya dengan lembut ketika mata Xiao Yan yang awalnya tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Keheningan asli dengan cepat menghilang saat mata hitam itu terbuka. Ketajaman yang menyebabkan jiwa seseorang bergetar sekali lagi muncul di dalam mata hitam itu. Xiao Yu terkejut ketika dia melihat wajah itu, yang berubah dari damai menjadi tajam dalam sekejap. Tangannya diturunkan tanpa ada yang menyadarinya saat dia tersenyum manis. Apakah kamu bangun? Iya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia berdiri dan melihat ke arah langit yang jauh sebelum berkomentar dengan suara samar, mereka ada di sini. Xiao Yu terkejut mendengar ini. Karena hubungannya dengan Xiao Yan, dia mengetahui beberapa rahasia. Tentu saja, dia mengerti siapa mereka yang dimaksud Xiao Yan. Mereka terlalu cepat, Xiao Yu mengerutkan kening dan berkomentar. Beritahu penatua pertama. Kumpulkan semua siswa. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu menanggungnya begitu pertarungan dimulai. Xiao Yan menginstruksikan dengan suara yang dalam. Dipahami. Xiao Yu dengan cepat mengangguk. Tubuh halusnya bergerak dan dia membuka langkahnya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum dia sekali lagi berkata, terima kasih banyak, saudari Xiao Yu. Xiao Yu terkejut setelah mendengar sapaan seperti ini. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan memanggil saudara perempuannya. Keduanya telah berselisih satu sama lain sejak mereka masih muda dan terus bertengkar satu sama lain setiap kali mereka bertemu. Haha, adik yang penurut.
Kakak perempuan ini sedang menunggu untuk melihatmu menunjukkan kekuatan kepahlawananmu. Xiao Yu tiba-tiba tertawa. Dia dengan cepat terbang ke bawah. Matanya sedikit redup ketika dia berbalik. Mereka adalah kakak beradik. Xiao Yan berdiri di atas pohon dengan tangan diletakkan di belakangnya. Dia melirik sosok Xiao Yu yang turun hanya untuk menghela nafas. Dia bukan orang bodoh dan secara alami mampu melihat dengan jelas banyak hal. Namun, mungkin sangat sulit untuk mendapatkan hasil apapun dalam hal-hal tertentu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan membuang kesedihan di dalam hatinya. Setelah itu, matanya dengan sungguh-sungguh memandang ke arah cakrawala. Dia bisa mendeteksi fluktuasi energi yang kuat dari tempat itu. Fluktuasi ini bukanlah hal asing baginya. Swos. Beberapa sosok muncul saat Xiao Yan sedang berpikir keras. Mereka adalah kelompok Sun Er dan Cai Lin. Klan Hun akan datang? Kedua wanita itu memandang ke langit dan bertanya. Xiao Yan mengangguk. Dia menunduk untuk melihat akademi. Saat ini, semua instruktur di akademi sedang memimpin para siswa untuk berkumpul di tempat terbuka. Suasana cemas menyelimuti tempat ini. Semuanya, berhati-hatilah selama pertempuran ini. Xiao Yan memandang Sun Er dan Cai Lin di sampingnya dan dengan lembut mengingatkan. Kamu juga. Kedua wanita itu mengangguk dengan lembut. Xiao Yan tersenyum dan tiba-tiba melangkah maju. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Sun Er dan Cai Lin di depan wajah merah mereka. Dia dengan lembut berkata, jika kami berhasil menyelesaikan masalah ini, kami akan mengadakan pernikahan akbar. Iya. Ekspresi malu dan gembira muncul di mata kedua wanita itu saat mereka mengangguk. Kehangatan terasa saat dia memeluk kedua wanita itu. Xiao Yan bergegas turun dari pohon besar dan muncul di tanah terbuka. Dia melambaikan tangannya dan retakan besar muncul di angkasa. Retakan itu mengarah ke makam surgawi. Tetua pertama, santai saja, saya sudah menginstruksikan makhluk di dalam. Mereka tidak akan merugikan siswa. Xiao Yan membuka terowongan, memandang Suqian dan berkata. Anak kecil, terima kasih banyak, Suqian mengangguk. Dia membungkuk dalam-dalam pada Xiao Yan dan tidak berani menunda. Dengan kecepatan tinggi, dia langsung bergegas menuju terowongan spasial. Siswa yang padat melonjak seperti air banjir. Xiao Yan sekali lagi naik ke udara setelah para siswa memasuki makam surgawi. Dia melihat ke kejauhan. Setelah itu, awan hitam dengan cepat terbang dengan kecepatan seperti kilat. Aura seperti mengerikan menyebar ke seluruh awan hitam. Xiao Yan menghela nafas panjang dan mengepalkan tinjunya saat dia melihat momentum seperti gempa. Tentara aliansi telah tiba. Xiao Yan menghela napas. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke langit utara. Ruang di tempat itu bergetar hebat dan banyak sosok muncul dari berbagai tempat. Itu menembus ruang yang jauh, membawa suara angin kencang yang bergema di langit saat mereka bergegas menuju Akademi Jianan. Sebuah kebanggaan tiba-tiba melonjak di hati Xiao Yan saat dia melihat formasi yang tersebar di langit. Dia mengeluarkan raungan panjang ke arah langit. Raungan itu seperti guntur yang bergemuruh di langit. Suara itu terdengar jelas dalam radius 50 km. Klan Hun, jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung sampai kenyang.